Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak telinga yang memerah, hati yang tersayat disebabkan karena lidah. Berapa banyak perpecahan, permusuhan, dan bahkan peperangan karena kata yang terucap dari lidah. Bahkan berapa banyak manusia akhirnya terseret ke neraka disebabkan oleh lidah. Lidah tak bertulang, kata orang, tapi sekali menyayat, entah kemana pelipur lara hendak dicari. Penyair mengatakan, di belahan jiwa yang mana kita sembunyikan luka yang tersayat. Tak dapat sampai 7 turunan akan masih teringat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tamsil kepada kita. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin itussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Ayat ini sebenarnya turun dalam konteks kalimat-kalimat syirik dan kekufuran. Tapi bukankah semua kalimat yang buruk yang keluar dari lisan juga terusap, tercakup di dalamnya? Lihatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali membuat perumpamaan dengan pohon. Pohon yang buruk, wujudnya sendiri buruk, rupanya pun buruk. Tidak ada sama sekali keteduhan dan keindahan. Yang mendengar serasa mau muntah, kecuali jika si pendengar buruk pula perangainya. Sudah buruk, tak hidup pula, ia tercerabut dari akarnya, menyalahi fitrah, makanya tak pantas ada dan tak layak terucap. Allah memberikan kenikmatan kepada manusia berupa lisan agar digunakan untuk berbicara. Lalu Islam memberikan rambu-rambu yang mengatur manusia dalam menggunakan lidahnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satu bukti betapa berbahayanya lisan apabila tidak digunakan sebagai mestinya adalah banyaknya jenis kemaksiatan yang bersumber dari lisan dan banyaknya hal yang dilarang dalam Islam yang berhubungan dengan lisan pula. Maka baik, mari berkenalan dengan pohon-pohon buruk itu. Mula-mula bernama mengumpat dan mencaci maki. Apa untungnya menghina dan meremehkan orang lain dalam bentuk ucapan, cacian, dan kata-kata jorok? Tidak ada, kecuali semakin merendahkan derajat kita di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal nilai kehormatan diri akan terlihat dari ucapan. Ketika seorang berkepribadian baik, pasti ucapannya pun santun dan terpuji. Sebaliknya, apabila ada orang yang suka berkata jorok,
mengumpat, menghina, dan mencaci maki, maka itu menunjukkan kualitas pribadinya yang juga sama dengan ucapannya. Ia seperti pohon buruk yang menghadirkan keresahan karena tak pantas untuk ada. Berikutnya bernama ghibah, yakni menggunjing atau membicarakan aib orang lain. Ia merupakan perbuatan dosa yang sangat tercela. Begitu buruknya ghibah sampai Allah SWT mengumpamakan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya Allah, bayangkan secara fisik memakan bangkai saudara sendiri. Sebegitu buruknya kah? Ya, sebab agama kita yang indah ini mengajarkan bahwa kalau kita melihat aib atau kekurangan pada saudara kita, hendaknya dinasihati dengan baik, sembari berusaha menutupi aib tersebut, bukan justru menyebarkannya dan menggunjingkannya dalam bentuk ghibah. Bila kita justru menjadikannya sebagai bahan pembicaraan, maka sama saja bangkai tubuhnya kita santap beramai-ramai. Oh, karena itulah kita juga dilarang mencari-cari kabar tentang kondisi orang lain. Tajassus itu namanya. Sebab dari tajassus akan timbul prasangka, dan dari prasangka akan mengalir pada ghibah dan fitnah. Sedangkan Rasulullah SAW sudah secara gamblang bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ada juga namimah, yaitu mengadu domba dan menyebarkan permusuhan. Mari mendeskripsikan profil orang nyinyir ini. Kesana membawa kabar tentang si Anu, di sini membawa kabar tentang si Anu, di tengah-tengah membawa kabar tentang si Fulan. Begitu buruknya namimah sampai Rasulullah SAW mengancam pelakunya tidak akan masuk surga. Perpecahan yang banyak terjadi dalam tubuh umat ini, salah satunya disebabkan karena masih membudayanya ghibah dan namimah. Ya Allah, semoga Engkau selalu menjaga lisan-lisan kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Astagfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.